Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan dengan NIM channel 2024023. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yaitu tentang pemotongan PPh pasal 24. Konsep fundamental PPh pasal 24. PPh pasal 24 mempresentasikan mekanisme kredit pajak yang dirancang untuk mengatasi tantangan struktural pajak berganda internasional. Ketentuan ini memungkinkan wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari sumber luar negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan di negara sumber terhadap kewajiban pajak penghasilan mereka di Indonesia. Definisi operasionalnya yaitu mekanisme yang memungkinkan pengurangan pajak terutang di Indonesia dengan pajak yang telah dipikul di luar negeri atas penghasilan yang sama. Yang kedua, dasar hukumnya yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, khususnya pasal 24 ayat 1 yang mengakui hak kredit atas pajak luar negeri. Tujuan strategisnya yaitu menghindari pengenaan pajak berlapis atas objek pajak yang sama, sehingga mendorong efisiensi investasi dan mobilitas modal internasional. Subjek dan objek pajak pasal 24. Yang pertama, orang pribadi, individu yang memiliki status domisili atau kewajiban pajak subjektif di Indonesia dan menerima penghasilan dari sumber luar negeri. Yang kedua, badan usaha yaitu entitas bisnis yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, termasuk perseroan terbatas, koperasi, dan bentuk badan hukum lainnya. Yang ketiga, bentuk usaha tetap, yaitu organisasi tetap yang dioperasikan oleh bukan penduduk Indonesia untuk menghasilkan penghasilan di wilayah Indonesia. Objek pajak yang memenuhi syaratnya yaitu objek pajak PPh pasal 24 mencakup spektrum luas penghasilan internasional, dividen dari saham yang dimiliki di luar negeri, bunga atas pinjaman dan obligasi asing, royalti atas hak kekayaan intelektual, sewa dari properti tetap di luar negeri, penghasilan dari jasa konsultasi dan manajemen ke luar negeri, serta keuntungan dari pengalihan harta tetap di luar negeri. Setiap kategori memiliki implikasi perpajakan yang spesifik dan memerlukan dokumentasi yang komprehensif. Prinsip-prinsip pengkreditan pajak luar negeri. Yang pertama, prinsip pembatasan kredit. Kredit pajak di luar negeri tidak boleh melebihi jumlah pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Atas penghasilan luar negeri tersebut ini mencegah terjadinya transfer subsidi dari negara lain ke negara Indonesia. Prinsip non-refundable. Jika pajak yang dibayar di luar negeri melebihi pajak terutang di Indonesia, selisihnya tidak dapat dikembalikan atau digunakan untuk tahun-tahun pajak. Berikutnya sebagai kerugian operasional. Yang ketiga itu prinsip dokumentasi lengkap. Pengkreditan pajak harus didukung oleh sertifikasi pajak, bukti pembayaran, dan dokumen perpajakan lainnya dari otoritas pajak luar negeri yang berwenang. Formula perhitungan PPh pasal 24 yaitu metodologi pengkreditan pajak luar negeri mengikuti kerangka kerja yang sistematis dan terukur, dirancang untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam penentuan kredit yang diakui. Berikut tahapan perhitungannya. Agregat Agregasi penghasilannya yaitu menghitung total penghasilan kena pajak dengan menjumlahkan penghasilan itu dari sumber dalam negeri dan penghasilan itu dari sumber luar negeri setelah dikurangi beban yang berkaitan. Yang kedua itu penetapan pajak terutang. Mengaplikasikan tarif pajak penghasilan badan umumnya 22% atau 25% sesuai peraturan yang berlaku terhadap total penghasilan kena pajak untuk memperoleh total PPh terutang. Yang ketiga itu kalkulasi kredit maksimum, menentukan proporsi penghasilan luar negeri terhadap total penghasilan kemudian mengalihkan dengan total PPh terutang untuk mendapatkan kredit maksimum yang diakui. Yang keempat, penentuan kredit aktual. Membandingkan antara pajak luar negeri yang sebenarnya dibayar dengan kredit maksimum yang dapat diakui, kemudian digunakan nilai yang lebih rendah sebagai kredit pajak akhir. Formula ringkasnya itu kredit pajak sama dengan MIN atau pajak luar negeri dibayar dan kredit maksimum. Ilustrasi kasus PT AAA tahun 2024. Studi kasus berikut ini mendemonstrasikan aplikasi praktis dari prinsip pengkreditan pajak luar negeri dalam konteks perusahaan multinasional dengan operasi di berbagai eh instruksi perpajakan. Data input keuangan.
penghasilan dari operasi dalam negeri yaitu 30 miliar dan penghasilan dari investasi luar negeri yaitu sebesar 15 miliar. Tarif pajak luar negerinya yaitu 20% dan tarif PPh Badan Indonesianya yaitu 22%. Tahapan perhitungan. Total penghasilan kena pajak 30 miliar tambah 15 miliar sama dengan 45 miliar. Total PPh terutang 22% dikali 45 miliar sama dengan 9 miliar 900 juta. Kredit maksimumnya yaitu 15 miliar dibagi 45 miliar dikali 9 miliar 900 juta sama dengan 3 miliar 300 juta. Pak Pajak luar negeri dibayarnya yaitu 20% dikali 15 miliar sama dengan 3 miliar. Kesimpulannya, kredit pajak pajak yang diakui adalah 3 miliar, nilai terendah antara 3 miliar dan 3 miliar 300 juta, sehingga PPh terutang di Indonesia berkurang menjadi 6 miliar 900 juta. Ilustrasi kasus PT Sinar Gemilang 2022. Contoh kedua ini menunjukkan dinamika pengkreditan pajak ketika tarif pajak luar negeri lebih rendah dari tarif domestik, menciptakan skenario di mana kredit maksimum menjadi faktor pembatas. Komponen perhitungannya yaitu penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta operasi lokal PT Sinar Gemilang. Penghasilan luar negeri Vietnam 200 juta, pajak luar negeri sama dengan 20%, total penghasilan 600 juta, keterangan basis pengenaan pajak, PPh terutama 25%, nilainya 150 juta, tarif reguler tahun 2022, kredit maksimumnya yaitu 50 juta, 200 miliar dibagi 600 miliar dikali 150 miliar. Miliar. Sorry, 400 dan 200 itu miliar ya guys ya. Pajak luar negeri dibayar sebesar 40 miliar, jadi 20% dikali 200 miliar. Dan kredit yang diakui adalah 40 miliar atau nilai terendah. PPh terutang di Indonesia setelah kredit adalah 110 miliar. Persyaratan administratif dan compliance. Keberhasilan pengkreditan pajak luar negeri tidak hanya bergantung pada akurasi perhitungan matematis, tetapi juga ada pemenuhan persyaratan administratif yang kompensasif dan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Yang pertama yaitu dokumentasi pendukung. Lemperan sertifikat pajak dari negara sumber, bukti pembayaran pajak atau tax payment certificate atau laporan keuangan auditan dan dokumen perpajakan lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas pajak yang berwenang dan legalisasi sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu pelaporan SPT tahunan. Pengreditan pajak harus diungkapkan secara lengkap dalam surat pemberitahuan atau SPT dengan formulir khusus yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak disertai catatan penjelasan yang memadai. Yang ketiga, submisi ke KKPP. Permohonan kredit atau koreksi atas pengkreditan pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi domisili atau tempat kedudukan wajib pajak dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan. Empat, kesesuaian tahun pajak. Kredit pajak hanya dapat diakui untuk tahun pajak yang sama. Dengan tahun penerimaan penghasilan luar negeri tidak diperkenankan penghasilan kredit ke tahun pajak lain sebagai kompensasi kerugian. Integrasi dan kesimpulan strategis. PPh Pasal 24 bukan sekedar mekanisme teknik penghitungan pajak, melainkan instrumen strategis yang fundamental dalam arsitektur perpajakan internasional modern. Pemahaman mendalam tentang ketentuan ini menjadi krusial bagi wajib pajak yang mengoperasikan bisnis lintas negara untuk mengoptimalkan posisi perpajakan dan menghindari beban pajak yang tidak proporsional. Signifikatif teoritisnya yaitu PPh Pasal 24 mempresentasikan prinsip internasional mengenai penghindaran pajak berganda yang dipercayai dan dapat mendorong investasi lintas negara dan mobilitas mode global. Implikasi praktisnya yaitu implementasi yang cermat terhadap perhitungan dan dokumentasi pekreditan pajak akan menghasilkan penghematan pajak yang signifikatif dan memperkuat posisi finansial perusahaan. Yang ketiga itu komitmen compliance, kepatuhan administratif yang konsisten, dan transparansi dalam pelaporan akan membangun hubungan konstruktif dengan otoritas pajak dan mengurangi risiko pemeriksaan
dan pertanyaan yang tidak perlu. Penguasaan mendalam terhadap mekanisme PPH Pasal 24 merupakan investasi intelektual yang memberikan return dalam bentuk efisiensi perpajakan, kepatuhan yang terstruktur, dan keamanan hukum bagi wajib pajak yang beroperasi di panggung internasional. Eh, Terima kasih. Semoga uraian komprehensif mengenai PPh Pasal 24 tentang memberikan pencerahan mendalam tentang mekanisme pengkreditan pajak luar negeri dan aplikasinya dalam konteks praktis perpajakan internasional. Materi ini dirancang untuk memperkaya wawasan akademi dan memberikan kerangka kerja konseptual yang kokoh dalam memahami dinamika perpajakan lintas negara. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.